Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BFTpedia. Kali ini kita akan membahas usaha budidaya ikan nila yang menguntungkan dan cepat panen. Usaha budidaya ikan nila adalah salah satu bisnis yang layak untuk dicoba dan ditekuni. Selain cukup mudah untuk dijalankan, budidaya ikan nila ternyata cukup menguntungkan. Bahkan bisa mendapat keuntungan bersih puluhan juta per bulan. Ikan nila ini rasanya lebih lezat, lebih disukai daripada lele dan mujair. Kalau serius, Anda bisa menjadikan usaha budidaya ikan nila sebagai bidang bisnis utama. Hanya saja harus berhati-hati, karena beternak ikan nila ini gampang-gampang susah. Kalau Anda hanya membuat kolam ikan kemudian diisi air dan diberi pakan, dijamin Anda akan lebih banyak menemukan ikan yang mati. Iya kan? Setelah berselancar di berbagai forum penggiat bisnis ini, ternyata perawatan ikan nila ini bisa dibilang unik. Meskipun keunikan tersebut bukan sebuah hal mahal dan rumit, tapi bila diabaikan begitu saja, bisa saja Anda mengalami banyak kerugian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng, agar video ini bermanfaat bagi kita semua. Prospek usaha budidaya ikan nila. Perawatan ikan nila ini termasuk mudah dan ukuran kolamnya pun tidak harus besar. Bila kita perhatikan lebih jauh, prospek bisnis ternak ikan nila ini sebenarnya lumayan bagus jika serius menjalankannya. Bahkan kita bisa menjalankannya di lahan yang sempit dengan menggunakan media terpal. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang sangat digemari masyarakat Indonesia karena rasanya yang gurih dan lezat. Permintaan ikan nila tidak pernah sepi, baik di restoran maupun untuk kebutuhan keluarga. Usaha budidaya ikan nila termasuk salah satu usaha yang cepat balik modal dan menguntungkan. Alasannya, ikan nila bisa dipanen dalam beberapa bulan saja, dengan harga jualnya termasuk stabil di pasaran. Dan karena budidaya ikan nila ini termasuk mudah, semua orang pun bisa menjalankannya tanpa harus mengganggu pekerjaan utama Anda saat ini. Prinsip dasar usaha budidaya ikan nila. Pemeliharaan ikan nila ini paling bagus dilakukan secara monokultur atau merawat induk jantan dan induk betina secara terpisah. Tujuannya adalah untuk mempermudah peternak melakukan pemijahan atau seleksi induk. 1. Menyiapkan kolam ikan nila yang layak. Karena ikan nila ini merupakan ikan tawar, maka yang paling baik adalah menggunakan tanah lempung karena mampu menahan massa air. Baiknya lagi diternak di daerah dataran rendah dengan ketinggian sekitar 300 sampai dengan 600 dpl. Selain itu, suhunya dipastikan sekitar 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dan juga kadar garam sekitar 35 per mililiter dan pH-nya hanya sekitar 5 sampai dengan 7. Beberapa orang menyarankan agar melakukan proses pengapuran sebelum penggunaan kolam digunakan. Hal ini untuk membersihkan kolam dari hama dan ikan liar. Gunakan 25 sampai dengan 200 gram per meter persegi. Pengapuran ini dilakukan setelah kolam dikeringkan. Jangan lupa ditambahkan pupuk organik dengan menggunakan pupuk alami dari kandang dengan kadar 50 sampai dengan 700 gram per meter persegi. Bisa juga mengkombinasikan pupuk TSP dengan dosis 15 gram dan 10 gram per meter persegi. 2. Memilih benih ikan nila yang akan dibudidayakan. Memilih benih ikan nila yang baik adalah proses yang sangat penting dalam budidaya ikan nila. Alasannya, benih ikan nila yang baik akan meningkatkan kualitas ikan nila yang akan dipanen nantinya. Ikan nila yang berjenis kelamin jantan biasanya pertumbuhannya 2 kali lebih cepat dibanding ikan nila betina. Itulah sebabnya mengapa kita lebih baik memilih ikan nila jantan ketimbang betina, agar proses perkembangbiakan lebih cepat dan hasilnya lebih banyak. Selain itu, jangan mencampur banyak ikan betina dan ikan jantan dalam satu kolam,
karena ikan nila memiliki sifat memijah atau melakukan perkawinan. Proses pemijahan ini akan membuat bobot ikan nila terhambat karena kehabisan energi. 3. Penebaran benih ikan nila dalam kolam. Biasanya, kedalaman air di dalam kolam untuk budidaya ikan nila adalah sedalam 60 sampai dengan 75 cm. Sedangkan tingkat kepadatan jumlah ikan nila di dalam kolam adalah sebanyak 15 ekor ikan hingga 30 ekor ikan per meter persegi. Ukuran benih ikan nila biasanya adalah 10 gram hingga 20 gram per ekor. Dan ukuran ikan nila yang siap dipanen biasanya adalah setelah mencapai berat 300 gram per ekor. Sebelum menebar benih ikan nila ke kolam, sebaiknya perlu dilakukan proses adaptasi terlebih dahulu terhadap kondisi kolam tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi resiko kematian benih ikan nila setelah disebar ke dalam kolam. 4. Pemberian pakan ikan nila. Pemberian pakan ikan nila bisa berupa tepung ikan 25%, kopra 10%, dedak halus 65%, atau pelet yang berkadar 20 sampai dengan 30%. Anda bisa memberikan pelet ini sekitar 2 sampai dengan 3% dari berat populasi dan coba berikan di waktu pagi dan sore. Untuk membuat pakan ikan nila sendiri, Anda bisa menggunakan dedak halus 25 gram, tepung jagung 8 gram, tepung ikan 30 gram, tepung benewa 2 gram, tepung terigu 22 gram, bugil 10 gram, vitamin 1,5 gram, dan air secukupnya. Masukkan semua bahan ini ke dalam wadah, kemudian aduk hingga merata. Tambahkan air dan uleni sampai adonan berbentuk pasta. Bila sudah, gunakan penggilingan daging yang memiliki ukuran 3 sampai dengan 5 mm. Lalu, buatlah pelet seperti biasanya. Bila sudah, letakkan di wadah lebar dan jemur di bawah terik matahari atau gunakan oven. Berikan pakan ini 2 kali sehari secukupnya. Pakan ini dinilai hemat sehingga tidak akan mengganggu perkembangan usaha budidaya ikan nila di awal permulaan. 5. Masa panen ikan nila. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 4 bulan hingga 6 bulan agar ikan nila bisa dipanen. Pada usia tersebut, berat ikan nila sudah mencapai 300 gram sampai dengan 500 gram per ekor. Proses budidaya ikan nila ini sebenarnya terhitung cukup cepat, mulai dari proses penebaran benih hingga akhirnya masa panen. Hanya membutuhkan waktu 4 sampai dengan 6 bulan saja. Dan tentu saja Anda bisa panen setiap bulan bila usaha tersebut sudah mulai berkembang nantinya. Cara memilih induk ikan nila. Pemilihan induk berkualitas akan menghasilkan anakan yang bagus. Hal ini menentukan prospek usaha budidaya ikan nila Anda. Induk betina memiliki ciri-ciri fisik khas seperti warna yang keabu-abuan. Ujung sirip ekornya berwarna keabuan, agak lembek, perutnya lebih besar dan memiliki warna merah pada lubang saluran telur. Induk betina ini memiliki lubang anus, lubang urogenital, dan lubang genital papilia, tempat keluarnya telur. Sementara, induk jantan memiliki 2 lubang urogenital, yaitu anus dan lubang di kedua yang berfungsi mengeluarkan urin dan sperma. Lubang kedua ini lebih meruncing atau menonjol. Pemilihan induk lebih baik yang berukuran 100 gram ke atas. Untuk induk jantan dengan umur 4 sampai dengan 5 bulan memiliki berat sekitar 120 sampai dengan 180 gram. Induk jantan ini memiliki warna hitam merah cerah di area sirip punggung dan putih di dagu. Cara pemijahan ikan nila.
Proses pemijahan ini terbilang cukup unik. Induk jantan akan membuat lubang di dasar kolam dengan diameter 3 sampai dengan 5 cm. Lubang ini akan digunakan oleh induk betina untuk memijahkan telur di lubang tersebut dan kemudian dibuahi induk jantan. Setelah itu, telur-telur ini dierami di dalam mulut ikan sekitar 3 sampai dengan 5 hari. Cara pemijahan ikan nila yang paling umum digunakan adalah pemijahan sistem 2 kolam. Jadi, Anda tidak perlu memindahkan anak-anak ikan tersebut, cukup dengan memberikan pembatas agar tidak dimakan oleh ikan jantan. Ada perbandingan khusus yang wajib diperhatikan. Untuk kolam pendederan, gunakan perbandingan 1:2 atau 1:4. Kolam pendederan harus lebih dalam, sekitar 50 sampai dengan 60 cm. Untuk kolam pemijahan sendiri, untuk induk jantan dan betina adalah 1:2, 1:3 atau 1:4. Gunakan bambu carang untuk memisahkan anakan nila dan induk jantan. Nah, bila sudah cukup besar, pisahkan lagi anakannya di kolam terpisah agar bisa berkembang maksimal dan Anda bisa mengira-ngira jadwal panennya, sehingga kedepannya bisa menghasilkan secara teratur. Kalau bisa, memiliki beberapa kolam ikan nila supaya Anda bisa membuat daftar ikan nila yang siap dipanen di bulan berikutnya, dan usaha budidaya ikan nila Anda menjadi semakin besar. Kalau ditanam di perairan payau, sebenarnya ikan nila bisa cepat besar hanya dalam waktu 15 hari. Demikian video kita kali ini, usaha budidaya ikan nila yang menguntungkan dan cepat panen. Semoga bermanfaat.